seneng banget nih sekarang kita bisa ketemu lagi dengan narasumber baru. Nah sebelum kita mulai, kita harus perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama aku Kailani. Saya salah satu kerja. Kayak aku ini sekarang sih. Pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang dunia wirausaha. Bagaimana kita memulai, tantangan dan tips dari pengalaman nyata. Nah kali ini juga tamunya spesial, tahu spesial karena anak muda yang memulai usahanya dari nol dan juga sekarang sama viral nih. Nah itu kita sambut dulu ya, yaitu Angkringan Gen Z. Wah unik banget ya namanya Angkringan Gen Z. Nah sebelum itu kita selalu sih sama background kita kan. Nah dia mungkin jam gitu ya. Kadang ngumpet gitu loh kalau di studio, jadi kita harus ganti suasana baru. Nah seperti itu yang tadi aku sebutin ke kalian, unik banget ya namanya warung apa Angkringan Gen Z ya. Nah sebelum aku pengen tahu nih sejarah awal mula gimana kalian namain warung Angkringan Gen Z, perkenalkan diri dulu dong satu-satu. Baik, perkenalkan nama saya Anaking Hajafidin Nursabila. Oke, perkenalkan nama aku Syahlara Isika Afila. Halo, aku Kirain Desa Putri. Oke, Sejarahnya gimana sih, sejarah kenapa kalian punya kepikiran kalau nama usaha kalian tuh Angkringan Gen Z? Kan unik ya, itu kan jarang banget ada orang. siapa nih yang mau jelasinnya nih? Aku kenapa dinamainya Angkringan Gen Z? Kalau dari aku ya sebenarnya kayak itu tuh, kita tuh kan kayak lagi nongki gitu kan, terus kayak kita kepikiran nih, kita pengen ada usaha nih untuk menghasilkan uang, untuk main lah atau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah terus kayak gitu, oh iya kita bikin angkringan aja lah. Nah terus kayak ya udah kita kasih namanya Angkringan Gen Z aja nggak sih, soalnya untuk mewakilkan kita yang para Gen Z membuat angkringan. Generasi baru kan. Iya betul. Unik juga ya. Kalau boleh tahu nih, menu di angkringan kalian yang banyak diminati orang-orang itu apa sih dok? Yang best seller ya. Itu yang berkait. Kira yang menjawab ya. Jadi, ya kan kalau anak Gen Z ini suka pedes-pedes ya gitu ya. Jadi di kita tuh paling ada mie jebeo pakai chili oil dari level 1 sampai 5. Kalau buat minuman paling matcha sih best seller banget. Iya. Mojito juga. Iya, best seller First banget. gitu kan. Ada Mojito, Nutrisari, kopi-kopian gitu lah. Iya nih, kalau boleh tahu tantangan apa aja sih yang kalian hadapi dalam membuat usaha ini tuh? Apakah ada ketidaksukaan dari orang lain atau ketidaknyamanan dari usaha kalian? Karena kan pasti kalau bangun usaha tuh tidak semudah itu ya. tidak terus lancar gitu, pasti ada struggle-nya. Nah apa sih yang mungkin kalian bisa menghadapi itu tuh gitu? Awal-awal sih orang tua kita gak setuju ya, karena disclaimer juga kan kita masih SMA tuh. Keren banget Mau- ya, SMA udah mau berusaha gitu, udah mau buka usaha gitu. Mau kuliah, kita jelasin lah dari awal sampai akhir. Akhirnya orang tua kami setuju dan itu sekarang sampai sekarang ya. Struggle-nya apa sih kalau kalian buka usaha? Sebenarnya kalau struggle awal-awal kayak masalah awal tuh kan sepi ya, jadi kita kayak aduh gimana nih sepi, ya bingung kayak ada yang kurang nggak sih sama angkringan kita atau ada yang kurang menarik atau gimana. Jadi akhirnya kita tuh kayak turun tangan, kayak wawancara orang kayak kira-kira sekarang tuh yang lagi menarik apa sih gitu, kayak gitu. Kita evaluasi lagi, cari yang baru lagi, strategi baru lagi gitu. Apa ya, memikirkan ide baru untuk Iya. proses kedepannya biar nggak sepi Iya, akhirnya kalian kan. Dan menu kita juga nggak itu aja, jadi setiap hari itu ganti-ganti. Oh, ganti keren sih, kreatif banget ya. Supaya kan anak-anak Gen Z kan pada bosen-bosen dan BM ini itu BM-an banget ya gitu kan. kan. Makanya kita ngebuat satu hari itu satu menu gitu. Kita beberapa menu. Jadi seminggu tuh beda-beda. Beda-beda. Unik ya, karena ternyata kalau buka angkringan tuh sama terus. Itu kreatif ya. Palingnya makin ada baru, ada lagi. Iya. Paling yang disukai Gen Z tuh kalau setiap malam tuh pasti sate taichan banget sih. Kita ngejual juga sate ya. Nongkrong Sate nasi ayam gitu. banget gitu ya. Komplit banget. Kan kalian tuh mahasiswa deh, anak SMA yang menjadi mahasiswa kan? Iya. Gimana sih cara kalian membagi waktu nih? Lagi kalian tuh sisa ada
tugas mungkin, terus posisi kalian lagi jualan nih, gimana sih cara kalian membagi waktu nih? Kayak kalau buat kita sekolah Dan ya. kebetulan si warung kalian tuh rame. Menyingkapinya gimana sih? Kebetulan kita pun juga punya karyawan. Wah, keren banget ya udah. Ya, jadi dari pagi kita sekolah dulu sampai jam 3. Setelah itu kita langsung bergegas langsung ke angkringannya. Persiapan. Kalau untuk awal-awal kita yang turun tangan dulu nih, tapi karena sekolah jadi kita bukanya itu sore gitu loh. Dari jam 3 sampai jam 12. Jadi waktunya dimanfaatkan dengan baik ya. Sebelum sekolah tuh dengan berjualan gitu. Wah, itu adalah bisa dicontoh ya buat yang nonton sekarang. Oke. Nah, aku penasaran sama usaha kalian nih. Pasti kalian buka usaha itu pasti ada sosok yang bikin kalian menginspirasi kan? Iya, betul. Ya, siapa sih? Aku penasaran. Terutama sosok orang tua ya. Selalu ngedampingin kita dimanapun berada, itu selalu ngedoain gitu. Pasti doa orang tua tuh Dan manjur guys. ya, doa orang tua, keluarga, temen, dan tentunya pacar. Pacar. Support system itu penting banget. Penting banget. Jadi semangat gitu ya. Iya. Apalagi pacarnya datang ke tongkrongan. Iya. Hades kan? Oh, oke. Zaman sekarang ya. Iya, pasti. Nah, aku penasaran nih, kan kalian tuh buka usaha tuh pada saat usia muda ya, tergolong pelajar ya. Modal yang kalian siapin untuk buka usaha itu berapa sih? Kalau awal kita nabung dulu. Ya, nabung dulu. Ya kita tanya ke mereka, saya tanya ke mereka, kalian ada berapa? Kita usahakan modal awal tuh 5 juta. Lumayan, berarti 5 juta tuh kayak bisa untuk pelajar, sepelajar tuh gede nggak sih? Nah, berarti sekarang omset yang bisa apa ya? Omset atau kayak pendapatan yang selama ini kalian dapat dalam usaha ini berapa sih per bulannya? Ini atau- yang megang keuangan dia. Oh, keuangannya malah ini. Oh, oke. Rata-rata sih berapa per bulan? Atau Per bulannya itu bisa sampai 10 juta ya. 10 juta. 10-20 lah. 10-20 nyampe. Kadang sehari kalau Sabtu Minggu kan rame banget tuh. Sore-sore apalagi kan ya anak-anak muda nongkrong kayak gitu, kita tuh bisa sampai 3 juta sehari tuh. 3 juta 4 juta sehari lah. Bisa lebih lah. Ya. Kalau lagi rame ya. Ya kalau rame. Angkringan, makanan-makanan yang mereka jual sehari bisa sampai 3 juta dari modal 5 juta, sebulan 10 juta gitu. Ya, besar banget ya. Ada seorang pelajar tuh ya udah bermanfaat banget sih. Nah, pernah nggak sih kalian ada di titik terendah yang buat kayak tuh hampir mau nyerah atau kayak udah stop aja gitu usaha kalian tuh? Jadi emang kita tuh awalnya emang pasti lah ngerasa punya saingan nih di Sapporo kan pasti banyak ya bisnis-bisnis kayak gitu. Ya kita coba fokus dulu aja kita fokus bertahan gitu ya. Jangan memikirkan untuk bakalkah belum tentu terjadi gitu kan. Jadi kita coba dulu aja lah. Nanti juga bakal kan setiap rezeki itu beda-beda ya. Bakal akan datang sendiri kan. Ya itu mah gimana usaha kita bakal bertahan kuat apa enggaknya. Jadi nggak langsung nyerah aja gitu loh. Oke, aku penasaran banget sama branding kalian untuk bisa promosi usaha kalian tuh gimana sih? Dari segi apa mungkin branding media sosial atau mungkin kalian terjun langsung promosi yang ke teman atau ke siapa gitu? Kita kan nggak cuma untuk apa sih pertamanya nggak di oven aja nih kayak dijualin di Saparua, tapi kita juga ada inisiatif untuk di viral di TikTok sosial media gitu loh. Dan kita juga nyediain misalkan anak Gen Z itu pasti kan mager nih ya, kalau keluar pasti kita tuh nyediain kayak dari GoFood dan lain-lain pasti nyediain. Iya pasti ada. Simpel ya buat gen-z yang malas keluar rumah yang lagi sibuk, tinggal pesan di HP aja bisa datang ya. Lebih gampang gitu ya. Iya. Unik banget ya. Nah berarti tolong dong ber-spill akun media sosial kalian AGZ itu boleh di AGZ ada di AGZ ya? TikTok, di Instagram, di YouTube juga ada. Isinya ada kita cantumin isinya kan. Anak Gen Z, angkringan Gen Z. Gen Z. Wah, tepuk tangan dulu dong, keren banget sih. Keren banget. Dapat menginspirasi buat semuanya gitu. Pertanyaan terakhir nih, apa sih tips buat anak muda sekarang nih, misalnya mau mulai usaha dari nol
nih. Menurut kalian tips apa sih yang bisa kalian kasih buat mereka yang pengen usaha dari nol nih? Karena kan sekarang tuh kan banyak banget ya Gen-Z yang dicap sama Gen-Gen milenial kayak pengen serba instan, pengen serba simple. Padahal kan Gen-Z juga kan pengen punya usaha, pengen bisa membangun karir dia mereka masing-masing. Nah, karena sebagai anak Gen Z yang udah punya usaha sendiri, gimana sih tipsnya biar anak Gen Z dalam masih usia muda itu bisa nih buka usaha sendiri gitu? Mau diwakilkan atau satu-satu aja? Atau dari opini kalian masing-masing atau Perwakilkan aja. wakil-wakil aja boleh. Jadi kalau dari aku sendiri itu kita tuh jangan dulu menyerah sebelum untuk mencoba. Dan kalau dari aku ya, kalian tuh jangan berpikir aneh dulu, nanti kayak gini. Itu sebenarnya negatif thinking gitu loh. Jadi kayak itu tuh belum terjadi, tapi kalian tuh jadi pola pikir kalian tuh nantinya jadi takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Kalian temenan dulu di sekolah ya? Iya. Mereka berarti teman mereka tuh ya udah circle yang sehat ya. Dari pertemanan mereka tuh bisa buka usaha bareng, bisa masak uang sendiri, itu keren banget sih. Memang baik juga ya. Yang kayak gosip-gosip. Iya kan kalau sedang kayak refleks tuh kayak ngobrol gak jelas, Saling ngomong. Di awal juga kita nongkrongnya emang nggak jelas ya. oh Jujur ya. Tapi tiba-tiba kita tuh kepikiran buat tongkrongan yuk, daripada kita selalu nongkrong terus. Lebih baik kita ngebuat tongkrongan. bukannya menghabiskan uang tapi malah menambah penghasilan. Bener. Coba hal positif gitu lah ya. Sih, karena positif banget tuh mereka pulang sekolah kan saya capek ya. Mereka langsung buka jualan mereka. Keren banget sih. Oke. Berarti sekarang episode kali ini sangat-sangat bermanfaat gak sih? Buat kalian yang nonton di episode kali ini sangat-sangat bermanfaat dan semoga apa yang kita tampilkan, apa yang kita posting bisa bermanfaat bagi para Gen Z khususnya agar bisa punya pemikiran bahwa buka usaha tuh gak harus pas udah gede loh, pas udah dewasa loh. Pada saat usia muda juga mesti bisa, ya kan? Rame banget gak sih hari ini? Terima kasih banyak udah mau kita wawancara. Maaf kalau mengganggu juga ya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Saya sukses. Amin. Kalian terdewasa, saya masih muda kan? Masih muda, Makin dewasa, makin tahun ke tahun makin sukses lagi, nggak makin menurun. Nanti kita kapan-kapan juga ya? Boleh banget. Ada diskon ya? Kita juga ini kayak berterima kasih udah mengundang kita untuk bisa ikut acara podcast WKB karena kita di sini bisa mempromosikan ya, bener. Angkringan Gen Z itu salah satu kulineran Bandung yang dibuka oleh anak-anak Gen Z ya. Di Bandung tuh banyak banget kuliner-kuliner yang sangat-sangat unik ya. Salah satunya ini adalah Gen Z ya, sampai viral gitu. Sampai viral banget sampai di TikTok. Berapa sih kemarin viewersnya aku lupa. 3 juta, 4 juta. Keren sih. Alhamdulillah. Makin lama makin penuh deh kayaknya. Amin. Satu kata sebelum penutupan apa boleh kalian promosiin? Jangan lupa datang ke angkringan Gen Z. Kasih jalan mana aja? Kebetulan kita ada 6 outlet ya. Satu di Saparua, di Pati Ukur, di Dago, di deket aku lagi itulah Capi. Area Bandung Utara gitu Ya, di ya. kota-kota ya. Tengah kota banget kayak sangat strategis ya. Kita mampir ya. Boleh. Oke guys, Calling aja. calling aja ya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton episode kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil yang baik-baiknya. Amin. Buang yang buruk-buruknya. Maaf juga kalau misalkan kami kurang ada yang bikin kalian gak enak ya, mohon dimaafkan. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow akun apa AGZ apa? Angkringan Gen Z. Gen Z ya. Oke, see you di next video. Dadah.